Halo guys, jumpa lagi bersama orang dengan gereja kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan dua orang reviewer terviral, terngakak, terpopuler, terkocak, terteriak. Terkuda lumping, termata satu diplototin, terayam, geprek, terayam. Itu dia. Kalau sudah bersama dengan orang dengan gereja, kita akan membawakan segmen apalagi kalau bukan alias ada apa di sinema. Albe, Ya, lu lihatnya ke situ, ini nggak usah di. Lah kan ini juga kamera, itu kamera ya. Apa salahnya gue lihat ke sini? Ini itu kamera phone lo, itu kamera. Kamera phone tuh apa? Kamera itu kamera iPhone. benar. Itu kamera 2, lu kayak orang kagak pernah syuting lo nih. Ini tuh live audience bro, kita lagi latihan karena kita nanti bakal mengadakan sesi meet and greet. Kita ajak penonton nobar, terus kita langsung live di Iya, situ. kita ADC show ya. ADC show, makanya ini sekarang kita lagi latihan dulu. Ibaratnya kita lagi ditonton sama ratusan ribu penonton di seluruh dunia. Ini 272 ini 150-nya dari Saranjana. 150-nya dari Saranjana, sisanya dari 130 dari Wentira. 705-nya dari penonton lu aja 280 doang itu. lu itu persepsi doang, Pi. Itu namanya ya kalau di ilmu psikologi itu namanya teknik denial gitu, Pi. Oh. Bipolar. Lu ini kan bipolar, coy. Lu kalau nggak ngerti bipolar, lu nggak usah nyebut kata itu. Alah, lu nih lama-lama playing victim sama ini lu nih gaslighting. Gaslighting apa artinya? Itu gas kan itu LPG gitu kan. Like itu menyala. Nah, katanya papaku kalau Gas misalnya menyala. Katanya papaku ya kalau misalnya ruangan tuh kayak ada bau gas. Itu kita jangan nyalain lampu, ntar bisa kebakar ya kan? Iya kan, bener kan? Iya loh. Kalau di rumah HS mah wajar berasap mulu di rumah. Kalau berarti di rumahnya nggak boleh nyala lampu mulu. Nggak boleh nyala lampu mulu. Karena kotanya berasap. Iya. Ciri-cirinya adalah kota dengan inisial Pekanbaru. Oh ya guys, ada film apa aja di buka-buka aplikasi, Pi? Pertanggal berapa ini? Anjir. Twitter lu kebuka tuh bokep animalnya kelihatan. Enggak, lu jangan. Mana ada di Twitter bokep animal? Ada. Berarti lu sering buka anjing. Goblok. Ketahuan top. Buset, si Jin masih ada. Gila, si Jin masih ada loh. Tapi ini yang J-nya 2, coy. Terus ada The Master. Enggak, emang ada yang J-nya 1 gua tanya. Ada si Jin. Nggak The jelas. Hunger Games mesti ada. Are you coming to the tree? Emang gitu lagunya? The flower. Itu lagu apa? Itu Hunger Games kan. Terus ada The Trolls Band Together. Dengar-dengar kalau yang kemarin nih film ada Red Velvetnya kan. Di yang ketiga ini dia ada 3 penyanyi baru. Yang pertama ada It Gitap, ada Trolls It Gitap, di situ dia menyanyi mengudara. Nggak mungkin. Ada Trolls Wirayunita, di situ dia menyanyi jalan pulang. Nggak mungkin. Tebak yang ketiga apa? Apa? Pasti lu pikir Zodiac. Iya. Padahal yang ketiga adalah It Gitar 2. bukan Giant and the Band. Ya itu zodiak sama aja. Goblok. Ada Wish, filmnya Disney. Ini Sri Mulat hidup memang komedi. Kalau ini 172 days. 172 days berarti hampir 3 bulanan ya, 3 bulan Nggak, lebih. bukan dihitung. Maksud gua, maksudnya filmnya tuh gimana? 3 bulan lebih. Gampang cuan juga masih ada. Gampang cuan masih ada. Lu lihat ke kamera itu loh. Gua lihat ke HP gua. Enggak, lu lihat ke sini anjing. Ketahuan deh. Gua balik gua balik bener dah. Gua balik. Biar lu kagak lihat-lihat lagi, tapi kameranya kamera depan. Ada jatuh cinta seperti di film-film. Ini kata film bagus, Pi. Iya. Ini katanya film bagus. Kita juga bakal nonton mungkin nggak besok sih, hari Kamis lah. Nggak percaya gue sebelum bener-bener kejadian kalau sama lu. Tapi sebenarnya Di ambang kematian aja lu ngomong di beberapa episode ADC. Iya, ntar kita nonton, kita nonton. Besok kita nonton di ambang kematian. Udah nggak ada. Tapi ya jatuh cinta seperti di film-film ini, ratingnya udah dapat 10/10 dari gua. Karena Yura Yunita Karena doang. ini soundtracknya Yura Yunita dan Kak Doni Maulana. Enggak, tapi emang Sudut Memori, coy. Sudut Memori itu. Sudut Memori itu apa? Lagunya soundtracknya ini loh, goblok. Judulnya Sudut Memori sama cerita kita. Itu kan lagi viral tuh di TikTok. Itu lagu siapa? Lagunya suaminya Teh Yura, Kak Doni. Oh. Nah, terus juga yang ini tau nggak yang no ye
it my special love. Nah, itu Zodiac. Nggak ada. Zodiac nggak ada soundtrack di sininya. Nggak ada ini soundtrack Ya, emang Zodiac. nggak ada loh. Gua pengen nyanyi loh. Gua nih pengen nyanyi loh. Bukannya nggak boleh, anjing. Tapi ini emang nggak ada di film itu, Tot. Terus juga jangan lupa streaming OnlyFans. Streaming OnlyFans sekarang. Nah, ada juga film Napoleon. Ini Napoleon tahu? Tahu. Es krim. Bercerita tentang es krim Napoleon. Kok Napoleon? Itu yang strawberry, coklat, vanilla itu kan namanya es krim Napoleon. Itu mah ini yang anjing Walls. Iya. Jauh banget anjing. Jauh banget anjing. Jenis es krim itu es krim Napoleon namanya. Jenis es krim Napoleon apa, Tot? Itu yang kalau es krim ada ini satu kotak isinya coklat, vanilla, strawberry. 3 warna itu namanya es krim Napoleon. Kenapa? Itu diambil dari Napoleon Bonaparte. Kenapa? Jadi kayak Gua googling nih anjing. Kalau nggak ada es krim Napoleon. ada goblok, nggak percaya. Gue ini wawasan luas anjing. Ada anjing. Beneran ada coy, es krim Napoleon coy. Iya coy. Baru sekarang lu bener ngomongnya. Iya. Nah, kenapa bisa Napoleon? Napoleon tuh penemu benua Amerika. Diambil dari 3 warna Amerika, bendera Amerika coy. Putihnya melambangkan. Gak ada, bendera Amerika gak ada coklat. Lu diem, lu salah, beneran. Udah, cukup sampai di situ. Warna putihnya Gak ada, melambangkan vanilla. putih sama merah oke, ada Merah strawberry, coy. ada vanilla oke. Di situ gua masih terima. Coklatnya ini apa bendera Biru Amerika? coklat loh. Birunya. Birunya apa? Gak ada ini. Es krim Napoleon gak ada biru, jing. Ada coklat itu melambangkan warna. Birunya, yang gua tanya birunya. Tadi lu ngomong biru, lu ada kesebut dari mulutmu yang mungil itu biru. Gak ada di sini anjing. Birunya Ini coklat. Coklat coy. Birunya melambangkan coklat. Bangsat lu. Anak anjing. Napoleon juga masih ada. Sama ini nih filmnya akan kita review yang satu ini. Kita tunggu-tunggu karena pas kita nonton film horor muncul mulu trailernya ya. Iya. Dari trailernya buset, ekstrim, vulgar gitu ini. Gokil Apanya? nih. Trailernya. Nggak vulgar, ekstrim doang, gore. Vulgarnya mana? Oke, apalagi kalau bukan film Panggonan Wingit. Film yang diproduksi oleh Rocky Soraya, didirektori oleh Rocky Gerung. Rocky Soraya doang. Ditulis oleh Kalah, Rocky Rembo. Nah, Rocky Rembo siapa lagi? Didirektori oleh Guntur Suharjanto, ditulis oleh Riham Junianti, dibintangi oleh Luna Maya, Christian Sugiono, Bianca Hello, Edi Namanya? Fairley, Firstriana Ardila, Rafael Adwell, Wah, jadi Allah, Budi Rose, Oce Permatasari, Ayam Geprek Pak Gembus, dan juga Badut Sidufan. dan juga ada Empe Citinglan. Jamu Brotowali. Dan juga saksikan penampilan mungil dari Tom and Jerry the movie. Dan juga Kung Pao Lembut. Didistribusi oleh Hitmaker Studio, bercerita tentang Raina dan adiknya Faye pindah dari Jakarta ke Semarang untuk mengelola Hotel Amber Mangun. Amber Mangun. Sebuah hotel warisan ayah mereka yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Karena sebelumnya mereka ini adalah seorang pasien di Alcatraz. Nggak ada. Nggak ada itu. Dan selama ini, hotel ini dikelola oleh Suktini. Suatu malam, Raina mendengar suara tangis dari lantai 3. Nggak gitu nangisnya. Nah. Ternyata itu adalah suara yang berasal dari lantai yang dilarang dimasuki siapapun. Ia membuka pintu kamar tersebut yang tak bernomor itu. Ternyata kamar itu adalah Panggonan Wingit. Panggonan Wingit tuh gue baru tahu ternyata artinya tuh kamar angker ya. Soalnya tadi ada subtitlenya. Sebuah tempat yang sudah lama dihuni oleh sosok makhluk gaib. Barang siapa yang membuka kamar itu, ia akan melihat sosok wanita berbikini semangka Nah. dan juga memakai kacamata futuristik. Dan dia akan mengatakan, Yang mana? Nicki Minaj dong anjing. Ngapain Nicki Minaj di Semarang anjing? lalu 3 hari kemudian dia akan mati dikuliti saat tengah malam. Sekarang nyawa Raina terancam. Ia bersama Ardo, Lim,
Enggak, Mantan bukan. pacar. Beda. Aldolim tuh loh, selebgram yang Bukan. yang ganteng. Beda ini beda. Gue Beda. bilang Aldolim jelek. Bukan jelek tapi beda. Lu ini. lu nggak suka. Beda. Enggak ya, Aldolim kita pernah sering main ini bareng, main Mobile Legend bareng. Lu jarang ya main sama Aldolim ya. Lu jarang muji-muji dia ya. Parah lu. Kenapa sih? Seolah-olah gue paling parah di dunia. Kalau lu berani lu puji Aldolim. Ya berani. Coba lu puji. Kalau lu berani. Aldolim, kamu tampan. Garianto mencari cara supaya bisa selamat. Misteri demi misteri yang penuh teka-teki masa lalu terkuak. Ini mah lebay banget ya. Lebay banget. Anjing sumpah. Akankah mereka bisa selamat dari kematian waktu mereka sangat sempit? Nah, ini nih momen yang kalian tunggu-tunggu, no sensor nih. Momen dimana biasanya kalian diusir guys, penonton AADC nih. Ya, filmnya serentak di bioskop. Buat kalian yang gak mau kena spoiler dan mau mungkin nonton dulu, silakan kalian keluar. Padahal setelah kalian keluar, kalian balik lagi ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Bang Aldi! Iya, Ger. Apa yang lo suka dari film ini? Gua dulu Ada. Ada. Ini masih ada kok yang gue suka. Gue yang pertama, gue suka dengan setnya sih. Hotelnya menurut Iya. gue estetiknya bagus banget sih. Kayak jadulnya dapat gitu. Jadulnya Ya. dapet, itu tergambar dari temboknya, lampunya, Furniturnya, kayu-kayunya ya. juga. Dan di sini gue mau mengapresiasi tim artnya sih. Artnya ya, iya Gila betul. dia mencari dapat banget lah, jadulnya tuh dapat banget. Bahkan soalnya. ketika diceritakan si Bahar apa sih? Bahrudin, Bomsu, Bomsu. Bapaknya si Reina siapa namanya? Jayan Sing, Leo, apa sih? Gyumin. Siapa sih? Kan jadi hilang beneran di otak gua anjing. Pokoknya si bapaknya si Reina lah. Mama Vera. Bisa diem nggak? Baskara anjing. Baskara. Ketika si Baskara. Aduh, gua pikir Bomsu. Film dari sekarang. Bahkan ketika si Baskaranya ke Jakarta, itu settingan kota Jakarta di Kota tuanya dapat banget ya. jadulnya Ya. dapat banget coy. Dari Mobil-mobilnya. betul, dari bangunannya, warnanya terus orang-orang busana-busana orangnya. betul, make up orang-orangnya, baju-bajunya, menurut gue tim artnya ini perlu banget diapresiasi sih, Betul, keren. Selanjutnya juga yang gue bisa apresiasi adalah Kameranya sih. kamera works-nya juga oke ya. Oke. Gambarnya juga gua nggak ada masalah sumpah sama gambarnya. Kayak kesannya mewahnya dapet. Ini film yang premium gitu dengan gambarnya yang tajam banget ya. Terus Alangkah bagusnya sebenarnya film ini emang dijadikan film yang nggak ada dialognya aja ya, kayak Charlie Chaplin, tau gak sih lu, kayak film-film anjing, Charlie itu mah Chaplin. hitam putih dong kalau Charlie Jadi Chaplin. bagus ini kayaknya film ini ya. Pas dimasukin dialog langsung drop side. Tapi benar, kamera works-nya bagus banget. Apalagi kayak beberapa kali dia menangkap scenery-scenery yang cakep gitu. Iya kayak shoot-shootnya tuh banyak yang membuat gua kayak ih cakep gitu, kayak pantun gitu. Terus juga yang gue suka berikutnya adalah efek gore-nya bisa dibilang oke loh. Oke loh, ini oke loh. Efek gore-nya oke. Maksudnya kayak dari kulit-kulit yang dikuliti. Iya, Terus bisa dibilang oke lah. Untuk ukuran film Indonesia ini oke. Jadi udah oke lah, udah bagus bro. Iya. Bisa dibilang bagus banget lah, karena denger ini timnya sama yang buat ini ya, Susana ya? Nggak tahu Ya, juga. Timnya sama yang buat Susana ini, makanya kayak mungkin kalau di bagian itunya, bagian gor-gornya, oke lah. ya Tapi udah kalau lah. dibilang ini film tersadis 2023, misleading anjing. Misleading, gua nggak Misleading, setuju. anjir. Ya. Kalau menurut gue lebih sadis film Susana anjir. Betul, gua lebih setuju film Film Susana. Susana sadis. Tahun ini apalagi sih film yang sadis? Susana, Mangku Jiwo, katanya sadis. Kita nggak nonton kemarin Mangku Jiwo 2. Rumah Iblis. Oh, beda sadis itu anjir. Bukan gore yang sadis itu, ceritanya Ceritanya, sadis, anjing. Tapi kalau mau dibilang ini film tersadis itu kan mereka promosinya gitu ya. Iya. Film tersadis 2023, misleading anjing. Tapi Bukan mereka salah, dapat itu salah. tuh, dapat tagline itu tiba-tiba anjir. Di Di awal-awal mana? tagline-nya sendiri, Di Ger. awal mana ada tuh di gadang-gadang film tersadis, nggak ada anjir. Tiba-tiba aja jadi bahan promosi film tersadis, itu misleading menurut gue sih. Tapi nggak menyampaikan fakta kalau itu bagus. Betul. Selanjutnya yang bisa gue apresiasi lagi apa ya? Acting Luna Maya. Acting lu namanya was fine. Iya, kayak dia nggak ketolong sama dialog aja. Bener sih. Actingnya mah sebenarnya bagus-bagus aja. Sebenarnya kayak di sini aktingnya Luna Maya sangat disayangkan, dialognya tuh nggak itu aja. Jadi kayak
Tapi ada orang yang dikasih apa sih intinya? gini loh, ada orang yang dikasih dialog jelek, actingnya jadi jelek. Tapi lu namanya ini dengan dialog yang jelek itu, actingnya tuh nggak terganggu gitu. Iya, loh. tetap bagus. Jadi kayak kayaknya masalah jam terbang sih ini ya. Iya, masalah jam terbang Masalah juga, jam terbang ya, terus bakat juga, mungkin dia latihan juga kan. Yang pas adegan di lab, walaupun kejadiannya aneh ya, tapi gue mengapresiasi dengan, gue di film Indonesia belum pernah menemukan jump scare macam itu sih. Di film Indonesia nggak tahu ya, mungkin gue kurang banyak nonton film Indonesia, tapi sepengetahuan gue, beberapa film Indonesia yang gue tonton, gue belum pernah menemukan jump scare horror macam itu sih, yang kayak sampai itu niatnya, saking niatnya sampai dibikin, gue nggak tahu ya. Itu tuh orang body Itu orang paint, beneran, orang beneran di body paint atau CGI. Atau CGI ya. Tapi tuh patung lab yang di hidup itu tuh menurut gue tuh bagus juga Itu sih. bagus juga sih. bagus. Itu nggak ketebak coy. Gua kira di dalamnya itu bakal ada si menurnya ya. Ternyata bukan menur, melainkan di dalamnya itu ada patung lab yang organ-organ dalam itu, yang di sininya ada organ-organ dalamnya itu dia. Tapi nggak ada titiknya cuy. Nggak usah dicari titiknya dong. Itu Nggak kan ada, kita coy. lagi nggak mau fokus ke titiknya. Lu ngapain fokus ke titiknya? Lah itu apa kalau dia patungnya? Ya patung aja. Female atau male? Apa Mel, dari rambutnya sih Mel. non binary kayaknya ya. Kayak dia tuh nggak mau dikotak-kotakin gitu di dalam status sosial. Kayak Gue juga ini sih yang gue suka adalah mayat-mayat korban kulitnya tuh real banget loh kelihatannya. iya, Ya kan? betul. Kayak maksudnya kayak gak kelihatan CGI, itu kayaknya make up ya, make up sama Iya, prostetik pas sih itu. adegan si menurnya menguliti dirinya sendiri juga gue lumayan suka sih di situ. Iya itu adegannya prostetik sama Iya. make up sih, jadi kayak Sebenarnya film ini gue merasa ada potensi loh. Sayang sekali nanti di Eksekusinya. catatan hitam harus kita apalagi ya, casting ya. apalagi ya, udah kali ya. Kayaknya Udah, catatan Sen. putihnya udah semua sih. Iya, itu catatan putihnya yang kita suka ya. Ya udah kalau gitu kita langsung masuk ke catatan hitam film Panggonan Wingit. Panggonan Wingit ini sebenarnya film yang sederhana, ceritanya juga sederhana, kayak ya udah ada hotel berhantu, siapa yang masuk di situ dia mati gitu. Iya, Kayak matinya juga sesederhana dengan itu. cara yang sama, dan juga banyak orang-orang goblok yang udah tahu pintunya digembok tapi mendengar orang nangis udah dibilang jangan sama yang pemilik hotel loh. Pemilik hotel nggak ada harga dirinya di sini. Kayak pemilik hotel tuh ada untuk dibangkang doang, untuk nggak di respect. Gua entah kenapa, gua kalau jadi pemilik hotelnya gua udah marah banget. Masalahnya ya pertama kali melakukan itu orang kerja anjing. Betul, selalu pekerjanya. Pekerjanya gitu. Ntar cucunya lagi yang si Iya, si anjing. Rani sama si V ya kan. Terus gitu, jadi kayak ini tuh film yang sederhana tapi penonton marah gitu. Iya, sederhana tapi bikin penonton marah. marah. Kayak gitu, jadi kayak Sesimpel lu cari karyawan yang bisa respect lu lah gitu. Yang kalau dibilang jangan, ya jangan bebal. Itu hari pertama kerja dia lagi Bener-bener. si siapa? si mbak itu, si mamanya itu kan. Adalah yang mati pertama itu Iya di sih. film ini. Kalau bagi gue, yang paling mengganggu di film ini tuh sebenarnya dialognya sih. Kayak ini ingin menggambarkan film jadul gitu. Ya jadul yang baku-baku kayak film Iya, Habibie Ainun gitu bener. lah. Mau dibuat kayak baku-baku terus kayak mungkin mau dibuat kayak ala-ala puisi cinta yang membunuh Iya, gitu-gitu ya. tapi jadinya Tapi nggak berhasil gitu. Kenapa? Karena film ini latarnya di Semarang. Harusnya kan kalau Semarang itu alangkah lebih bagusnya dia pakein bahasa Jawa, bener gitu. sih, bener Jawa sih. Bahkan di bener. sana di sinetron di film ini pun bahasa Jawanya tuh awkward banget coy, kayak Iya, ada bahasa Jawa tapi meskipun dikasih subtitle tapi bahasa Jawanya tuh awkward banget sih, kayak gak enak didengarnya sih menurut gue. Sangat disayangkan film ini tuh cuman mengambil urban legend Semarangnya, tetapi dia nggak bisa mendeliver atmosfer Jawa itu ke penonton gitu. Jadi Betul. seolah-olah film ini tuh kayak di hotel tua di Iya, coy. sebuah hotel tua di pinggiran Jakarta aja. mau dia syuting di Bogor, mau dia syuting di Tojo Una-Una juga Jadi nggak kerasa ya. jadi nggak kerasa. Gara-gara dialog ya. Iya, jadi kayak kalaupun misalnya di film ini ya di trailer atau di trailernya atau di posternya dia nggak gembar-gemborkan diangkat dari kisah nyata di Semarang, nggak bakal tahu kita kalau Iya. film ini itu dari Semarang gitu. Betul, kayak betul. nggak berasa, nggak nyampe ke kita gitu. Kayak mereka sampai perlu usaha segitunya biar kita tuh tahu kalau ini tuh kisah nyata di Semarang gitu. Betul. Jadi betul. kayak sangat disayangkan padahal penggunaan bahasa Jawa di kota yang berlatar Jawa itu ternyata penting loh. Untuk apa? Untuk mendeliver suasana atmosfer suatu kota itu ke penonton. Iya. Gitu. Itu sih dialognya menurut gue susah banget untuk ditelan ya. Iya. Sangat disayangkan. Susah untuk dinikmati juga. Terkadang mungkin karena si aktor dan aktrisnya ini berusaha banget menghafal dialog,
actingnya tuh jadi kaku. Dan dialognya juga beberapa gua ngerasa itu tuh kayak dubbing, soalnya nggak pas gitu iya. pas ending dari dialog itu sama buka tutupnya mulut si Iya. pemerannya. Sama intonasinya juga. Sama intonasinya juga kayak aneh gitu. Iya, jadi kayak lagi nonton tutur tinular sih. Iya, Iya kan? paling banyak kerasa dia dialognya Christian Sugiono sih gua ngerasanya. Itu Iya, kayak jadi- nggak pas gitu, kayak intonasi dia ngomong sama buka tutup mulutnya tuh kayak nadanya nggak gitu deh. Seharusnya kayak ini kelihatan buat dubbingan. Gini loh kayak gue tahu apa yang membuat artis itu aktingnya bagus ya. Jadi kayak ada beberapa sutradara tuh yang membebaskan artisnya untuk berdialog sesuka hati mereka. Yang penting konteksnya itu masih itu. Masuk gitu ya. Let's say kayak film Keramat. Keramat kan kayak gitu kan. Makanya aktingnya pada bagus-bagus. Nah, mungkin di film ini itu karena sutradaranya tuh pengen kita harus pakai dialog yang kaku. Jadi mereka tuh ngafalin banget skripnya, coy. Betul. Jadi kayak akhirnya fokusnya terlalu ngafalin skrip sampai lupa kalau aktingnya mereka tuh jadi keganggu gitu loh. Betul. Kaku banget, coy. Ada yang di Twitter tadi bilang aktingnya lebih kaku daripada mayatnya menur anjing. Bangsat. Setelah gue pikir-pikir, Iya juga. gitu anjing. Selain Luna Maya ya. Selain Luna Maya, Iya. betul. Even Christian Sugiono sangat disayangkan. Entah kenapa di film ini Iya. kayak ditaruh buat ganteng-gantengan doang. Ini taruh buat biar ada doang. visual gantengnya doang Iya, menurut coy. gua. Gitu. Ya Kayak memang mungkin bisa jadi bagus kalau disupport sama dialog yang bagus juga. bener gitu. Sebenarnya Christian Sugiono ini bukan gak bisa acting, tapi tidak disupport dengan dialog yang bagus sih menurut gue. Jadi dia mungkin, gue ngerasanya dia agak kebingungan gitu ya. Benar. Sama dialognya juga kayak, Ada orang tua murid di sekolah ini yang mati dibunuh. ya gue ngerasanya gitu kan. Ada yang nggak bisa acting? Siapa? Mas Kribo, karena udah nggak pernah main film lagi. Benar, pantesan gak diajak lagi ya. Nggak, siapa tuh lagi belajar, coy. Oh, lagi belajar, lagi sekolah Iya, acting. sekolah abis- acting. Iya. Ayo Mas Kribo, kita tunggu debut filmnya Iya. lagi dengan acting yang bikin kita Bikin kita nganga kita lihat si Omara di Budi Pekerti. Di Budi Pekerti. Semangat, jangan dengarkan duo toksik ini ya. Iya. Film ini tuh sebenarnya film dengan cerita yang simple, tapi diputer-puter dan anjing. penyelesaiannya dibikin simpel. Sangat simpel. Terus penyelesaiannya itu endingnya kita pikir udah selesai. Sebenarnya tuh masih ada. Nah, yang masih adanya ini pun nggak penting. Gak penting dan sengaja banget Sengaja banget, pengen kayak diada-adain aja. Ini filmnya harusnya sampai sini tuh porsinya tuh udah enak banget nih. Iya. Sengaja mau dibikin sampai sini, padahal yang ininya tuh nggak penting anjing. Iya betul. Kayak- Sangat maha-maha tidak penting. Bahkan cenderung yang ini tuh menghancurkan cerita yang udah dibangun Betul. di sini itu loh. Betul. Apakah itu nanti kita bahas ya, kita breakdown tuh. Menurut gue sih itu sih yang mengganggu sih. Kita breakdown aja langsung ya. Iya. Satu-satu. Film ini dibuka dengan seorang OB, ibaratnya ya housekeeping. Di brief sama yang punya hotel sama neneknya. Bersih-bersih ya. Iya, tapi jangan ke lantai 3 Jangan ya. ke lantai 3 gitu. Udah tuh. Itu udah Warning. buat seorang karyawan yang harusnya di mana lu patuh sama bos lu. Dibilang jangan, ya jangan sok ngide. Terus udah, akhirnya dia lagi bersih-bersih di kamar lantai 2, ada nih. Udah masuk nih, belum ada 5 menit udah masuk aneh-aneh nih. Ada 2 orang pasangan, bapak dan ibu, nanya ke dia, Lantai 19. kamar nomor 19 di mana? Kamar nomor 19. Padahal kamar nomor 19 tuh cuma di sebelah doang aja. Iya. Kayak lu nyari dulu ya. Iya. Kalau lu kagak nemu tuh kamar 19, Iya. baru lu tanya. Iya. Ini kan lu belum cari semua tuh. Betul. Kamar lantai 19 di mana? Nah, yang paling kocak adalah, oh di situ Pak. Oh iya. Terus dia masuk ke kamar, kamarnya tuh kagak dikunci anjing. Dia Iya. langsung masuk aja Iya. gitu. Itu di belakang backgroundnya kita ngeliat itu ya. Kelihatan langsung masuk aja. Itu kalau di dalam kamar ada yang belum check out lagi telanjang gimana? Iya, Mau betul. langsung tris kalian bertiga di situ bangsat gitu kan. Kan namanya hotel pasti ya kamar nggak mungkin nggak berurutan kan. Bener, Naruh kayak, nomor. bisa jadi. Ternyata sebenarnya di hotel itu, jadi di paling ujung tuh 705, terus tiba-tiba 63, terus 1167, terus ada sana 34 AC kuadrat, kamar 36 derajat Celcius. Jadi kayak akar pangkat 3 makanya gitu. dia bingung, makanya oh, dia nanya. iya makanya harus nanya kamar ya. 19 nomor berapa? Logis. Bener kayak gitu, ternyata ya salah kita. Kalau kayak gitu harusnya si karyawannya nanya dong 19 apa Pak? 19 derajat 19 derajat. atau 19 cm. Apa kilogram nih? Kita ada
2. Kalau kilogram agak-agak luar. Iya, di Lantai bawah. bawah, anjing. Jadilah. Setelah itu dia mendengar suara-suara menangis dari atas gitu. Itu aja. Ada suara nangis deh. Ya udah. Ya udah. Ya udah kan pasti mungkin ada yang lagi sedih di kamar gitu loh. Iya loh, maksudnya. Enggak, lu sepenasaran apa sih sama orang nangis? Enggak, masalahnya ini suara nangisnya itu yang pertama, si ibu Nangisnya biasa si aja. nenek itu udah mewanti-wanti kalau lantai 3 itu direnovasi. Betul. Iya kan? Yang kedua adalah secara logika, kalau Mungkin nggak? gua jadi maid-nya, jadi Iya. housekeeping-nya ya, ada suara nangis di lantai housekeeping. Ih anjing. Di pikiran gua hantu anjing. Hantu. Gak mungkin gua pikir, kayaknya ada Orang tamu di atas deh. Ada orang yang tersekap deh. Orang yang kekunci deh, makanya dia nangis. Kalaupun Logika kalaupun gue berpikir kayak gitu, yang gue suruh masuk adalah security di bawah. Iya, security. Kenapa lu masuk Atau sendiri? polisi yang gue suruh masuk ke Udah atas. gitu mendadak siapa karyawan ini Si housekeeping-nya? Iya, udah tahu pintunya ada diselotip atau apa gitu, disegel gitu, digini-giniin lah sama dia, nggak bisa buka juga. Tiba-tiba jadi Tomb Raider anjing, tusuk sanggulnya dibuka. Oh iya. Gue pikir tuh kunci. Ternyata kagak ya? Kagak. Itu tusuk sanggul anjing. Tusuk sanggul jing. Dibuka set. Sat. Jadi ini Ethan John di Mission Impossible Iya, anjing. jadi Mission Impossible. Sumpah, tapi gue pernah, Gue pernah pakai apa sih, lockpick gitu. Iya. Gue buka itu lemari gitu, kunci lemari kekunci kan. Jadi cerita waktu itu tante gue mau ke Singapura. Kuncinya ketinggalan di Palu. Kuncinya itu ada di dalam lemari itu. Jadi kayak gue pernah tuh gini-gini lockpick itu bisa gue. Tapi gue 12 jam gue begini-beginiin anjing. Oh iya. 8 apa 12 jam gitu, sumpah lama banget. Dari siang sampai malam jam 7 Iya. baru bisa kebuka. Dia enggak anjing. Dia nggak bisa, nggak nyampe semenit, Cok. Dia gini-gini dah. Wis anjing. Bangsat lu, agen CIA lu anjing. Oh enggak bisa kebuka. Iya. Terus nggak bisa kebuka, terus udah dia mau balik, terus tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Oh, Nah, iya. itu kata kuncinya, pintu kebuka sendiri. Seret. Seret. Mukanya dia udah takut kayak. Tapi yang dia lakukan adalah Masuk si dia ke- anjing. anjing. Malah masuk si Masuk dia goblok gitu. Udah tuh, masuk. Akhirnya adalah dia dengarlah suara Kan turun bisa ya, langsung turun. Iya. Udah kejadian dia dihadapkan dengan kejadian tidak logis, disamperin. Terus kayak udah akhirnya dia masuk ke kamar yang dilarang itu, dibuka kamar itu ada cewek baju putih, kulitnya putih, rambut putih, cuman bilang apa tadi? Yang mana gitu kan? Nggak, dia ngomong. Sari miso toko ya, nyanyi kayak gitu ya. Dia ngomong telung dino tengah wengi gitu. Sama dia ditutup pintunya. Akhirnya semenjak kejadian itu dia cerita ke anaknya di rumah, dia diteror. Katanya omnya Nusuk Nusuk kakinya kaki, sendiri. Terus pakai- budenya si anaknya lompat dari hospital. Nah itu menurut gue itu juga potensi yang sayang. Padahal di situ mereka bisa pamer ini loh, bisa Pamer gore, ya. iya. Kayak orang direka ulang kek atau enggak? Ya direka ulang sih. Jadi kayak kita tuh dijelaskan itu terornya itu hanya dari cerita anjing. Betul. Misalnya ternyata ibunya bohong juga kayak Bisa. kita dibohongi ya Iya, sama ibunya ternyata iya. ya kayak gitu. Bisa aja gitu. Kalau misalnya ibunya abis baca creepypasta terus ibunya ngide gitu. Wah, ini seru nih cerita Bangsat, anjing, creepypasta nih. creepypasta gak tuh? Jadul banget anjing Gitu, creepypasta. kayak bisa aja dibong-bongin gitu kitanya gitu kan. Jadi kayak itu sangat disayangkan. Nah, yang gue heran juga adalah yang dihantui kan si ibunya. Begitupun di belakang-belakangnya siapapun yang dihantui cuma siapapun yang masuk ke kamar itu. Tapi urusannya apa? Sampai omnya nusuk kaki sendiri, tantenya lompat dari rumah sakit. Nah itu kan udah dijelasin sama anaknya. Mungkin Pak D kan emang sakit jiwa, terus Bude juga sakit jiwa. Nah, kalau kayak gitu harusnya nggak perlu ada Nggak cerita perlu itu dong. diceritain. Nggak perlu diceritain anjing. Iya kan? Itu mah parno aja, mungkin parno aja si ibunya. Itu nggak perlu diceritain sih. Udah akhirnya bener ibunya meninggal. Dikuliti. Luna Maya datanglah sama adiknya, si Raina dan Faye datang buat mengelola hotel itu. Nah ini juga ada dialog anjing nih. Nyampe ya di hotel. Set, nyampe di hotel. Selamat datang Raina, disambut kakek neneknya kan. Ini nanti hotel ya, tolong diatur ya. Kamu kan juga manajer hotel. Ayo kita antar ke kamar. Nah mereka mau ke kamarnya Luna Maya tuh lewat kayak outdoor gitulah. Terus kakeknya bilang gini, ini di sini kita bisa lihat gedung-gedung hotel. Ini kamar-kamar dan jendela-jendela. Buat apa gua ngeliat jendela-jendela anjing? Apa gua enggak? Kenapa? Jendela-jendela. Kenapa pentingnya apa? Gue kayak ini kamar-kamar dan itu jendela-jendela
jendela. Ya gue tahu juga itu jendela, yang bilang itu sosis siapa bangsat. Iya, Kayak dialog apa sih itu anjing, Iya, kata dialog gue. apa ya? Ini kamar-kamar dan jendela-jendela kata dia gitu. Enggak, dari sini, ya ini nanti kalian tinggal di sini. Dari sini kalian bisa lihat bisa kelihatan semua kamar dan jendela-jendela. Iya kayak Gitu, iya. kayak gitu anjing. Terus udah akhirnya besoknya si lu namanya nganterin ininya ke sekolah, si V ke sekolah ya. Ketemulah Christian Sugiono yang mana dia adalah wartawan yang Dan juga mantan pacarnya dia. Bener ya mantan pacarnya si Raina, iya bener. Mantan pacarnya si Raina gitu. Terus pas mereka pulang, akhirnya terjadilah dialog kenapa mereka bisa putus. Jadi dialognya kayak gini. Aku nggak bisa hamil. Orang kayak Ardo mana mau sama cewek kayak saya. Dia kan pasti pengen punya anak, pasti punya apa. Terus tiba-tiba adiknya datang bilang gini. Udahlah kak, jangan nyalahin Allah. Siapa yang nyalain Allah anjir? Siapa yang nyalain Allah? Nggak ada. Lu yang nyalain, sumpah. Itu dialognya nggak ada loh. Nggak ada sama sekali. Si Raina bilang kayak, gara-gara Tuhan nih, gua nggak bisa hamil. Nggak ada orang. Dia cuma bilang kayak, cowok kayak Ardo mana mau sama saya yang nggak bisa hamil seperti ini. Jangan nyalahin Allah. Kayak gue langsung kayak, nggak ada yang nyalain Allah, kamu berbohong gitu. Iya, sama aja kayak temen lu lagi nangis gitu, terus lu jawab, ngapa lu ketawa? Iya kayak gitulah sih. Iya anjing. Lu namanya lagi nongkrong aja gitu, tiba-tiba dia melihat, ih anjir lampu yang di lantai 3 nyala. Nah padahal siangnya dia udah dibilang, jangan ke lantai atas ya, lantai atas tuh lagi direnovasi, takutnya nanti ada kamu keluka atau gimana gitu. Udah malam-malam dia ke atas, kamar itu udah digembok. Iya. Udah digembok. Karena tadi udah ini kan. Iya, karena apa-apa. beberapa bulan sebelumnya udah diinin kan. Udah dijebol tuh sama si housekeeping itu. Kali ini udah digembok. Dia dengar seorang menangis di kamar itu kan. Si Luna ini nggak bisa masuk karena digembok. Betul. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Out of nowhere. Tiba-tiba dia nemu martil anjing. Tiba-tiba dia tahu di mana letak penyimpanan perkakas di hotel itu. Padahal dia baru nyampe pagi itu. Baru dia nyampe. Tiba-tiba kayak gue cari perkakas dia ambil martil, dipukul-pukulin sama dia, kebuka kan akhirnya. Kayak maksud gue kayak solusinya itu dibuat gampang banget anjing. Gue rasa tadinya sebenarnya itu tuh bukan gembok tapi kayak sensor mata. Cuman pas dilihat lagi skripnya ini kayaknya terlalu gampang deh. Kita buat sedikit lebih susah ya. Kita gembok aja gitu. Tapi ternyata tetap masih gampang anjing gitu. Udah akhirnya dia masuk, samalah terjadi seorang wanita berkulit putih. Dan masa dia ngegembok, bilang, masa dia ngebuka gembok pakai martil, nggak ada security atau penjaga di bawah resepsionis dia denger. Nah, kita bermain logika lagi di sini ya. Ada sebuah ruangan itu digembok. Di sebelah ruang sana terdengar suara orang menangis. Ya, terus nenek lu bilang jangan dimasuk. Kenapa? Kamu sebagai cucu ingin sekali masuk ke dalam ruangan itu kenapa gitu. sih? Pas dia masuk kan dia lihat si cewek itu bilang telung dino tengah wengi. Terus kalau misalnya dia pikir di pikiran dia ya itu kan korban penculikan gitu kan atau korban apa, harusnya kayak dia nanya, kamu kenapa? Kamu nggak kenapa-napa kan? Ayo ikut saya, kita ke bawah, kita cari polisi. Kamu udah berapa lama di sini? Kamu tersekap ya? Ini mah enggak. Pas dia buka telung dino tengah wengi, terus lu namanya kayak gini. ditutup. Anjing. Apa sih? Cuma pengen ngintip doang anjing. Logika. Ada cewek ngomong kayak gitu dalam keadaan pintu digembok. Kalau gue ya jangankan sampai buka pintu, denger suara orang nangis di pintu yang kegembok aja gue udah ketakutan, Cok. Iya. Boro-boro gue mau nyamperin anjing Iya. gitu. Dia diganggu lah setelah itu besok-besoknya dari mobilnya yang ditulis tulisan darah angka 1 segala macam. Dia nomor satunya kayak cetakan font banget. Hantu mana ngerti font sih? Iya kan satu gini doang bisa dipakai darah. Set, kalau dia Enggak gini. di desain anjir, di desain Didesain anjir. anjing. Set. Kayak ada font ya, set. Jangankan itu, ada tetesan-tetesan darahnya di pinggir-pinggirnya coy, kayak kalau mau hantu nulis angka 1 pakai darah, ya begini aja udah. nggak mungkin garis. hantunya hantu skena coy, kayak diginin jelek anjir. Kurang estetik. Set. Jadi lukisan ini lukisan Picasso aja. Terus udah akhirnya pas dia habis ngantar adiknya ke sekolah, dia balik lagi ke hotel. Nah, di situ dia tahu kalau hotel itu banyak yang check out. Si polisi udah mulai datang, udah kayak ingin menyelidiki. Di situ dia ketemu lagi tuh sama Christian Sugiono. Nah, di situ Christian Sugiono nginap karena dia bilang dia harus menyelidiki apa yang terjadi dengan itu kan. Terus gak cuma itu, karyawan-karyawan pun mengundurkan diri. Yang ini logika lagi. Kejadian kayak gitu di hotel itu bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya kan udah ada tuh si housekeeping yang membongkar kamar. Kenapa orang-orang itu baru check out, baru diganggu setan,
baru ketakutan semua segala macam setelah pintu kedua dibuka. Dan juga kan si setan ini nggak mengganggu siapapun kalau dia nggak naik ke kamar. Iya, makanya yang gue kesel tuh di film ini nih, setannya nggak ada effort buat menakuti manusia karena manusia sendiri yang tolol datang ke dia. Nah iya gitu. Itu gue suka karena gue masih lebih terima kalau setannya keliaran keluar dari Keliaran, lantai bener, 3 gitu. Gue bener masih terima. kayak misalnya ketemu di, bahkan nggak ada sama sekali hantu tuh yang kelihatan lagi diganggu di koridor hotel Iya, gitu. Nggak ada, dia tuh bener-bener di kamarnya doang. Ibaratnya kayak hantu tuh just dia tuh lagi ngurusin urusan pribadinya aja, kayak dia lagi main her own business aja. Iya, Lu datang, lu pukul kepalanya, Iya. terus dia mau balas dendam, lu ketakutan playing victim. Lu kayak siapa kayak gitu ya? Ada yang nggak ngapa-ngapain, dateng dipukul tak begini, kitanya balas perbuatan dia selama ini, kitanya jadi kayak orang jahat. Wow. Ya udah aja, dan adegan itu adegan orang-orang check out, karyawan-karyawannya pada cabut, itu adegan yang nggak perlu menurut gue. Kenapa? Karena setannya tuh nggak mengganggu tamu-tamu. Kayak gitu loh. Ya udah aja gitu. Kenapa harus pada kabur? Itu menurut gue itu anehnya di situ juga tuh. Terus juga ada satu adegan yang si Luna Maya nanya ke neneknya, "Nek, telung dino tengah wingit artinya apa?" Terus si nenek, "Kamu masuk kamar. Kamu tahu dari mana itu? Aku kan sudah bilang kamu jangan masuk kamar." Tapi neneknya tuh marah, flat banget coy. Iya, berasa nggak sih kayak nggak ada ketakutan, nggak ada intens, kayak aku nggak merasa kayak lagi neneknya marah gitu loh. Jadi kayak di situ, mohon maaf, yang meranin acting si nenek tuh acting marahnya flat banget dan nggak dapet banget sih di situ sih. Padahal itu sebenarnya adegan yang penting ya, adegan yang intens gitu. Itu seharusnya bisa dibuat lebih intens. Tapi di situ terasa sangat hambar sih, sangat kaku dan sangat hambar sih. Itu sayang sekali. Gangguan pertama terjadi. Jadi si Luna Maya ditelepon, "Tolong antarkan handuk ke kamar nomor 13." Dibuat udah stereotip banget nih. Kamar 13 anjing. Setahu gue dari zaman kapanpun juga itu kamar 13 itu nggak pernah dipakai di hotel. Nggak tahu ya kalau ternyata ada. Nggak tahu ya kalau ternyata ada. Tapi selama gue 26 hidup, gue dari kecil liburan kemana-mana. 26 hidup pasti lu udah 26 kali. 26 kali hidup, betul. Enggak lah, 26 cm. Aduh, malah nggak jelas. Gue itu nggak pernah nginep di hotel yang ada kamar nomor 13-nya. Nah, tapi mungkin ada ya di somewhere in this world gitu ya, ada pasti. Udah tuh dibuat aja stereotip kamar berhantu nomor 13. Si Luna Maya bilang, "Bu, ini handuknya saya taruh ya." Terus ada suara ya, bilang taruh aja gitu ya. Taruh aja di atas. Taruh aja di atas kasur. Di atas kasur. Nah, setelah itu ada suara-suara kayak Nangis. Dan showernya nyala. Oh iya benar. Nah disitulah Geralt marah karena lu namanya nyamperin. Enggak, si Luna Maya bilang kayak, "Bu, kalau nggak ada apa-apa lagi saya keluar ya," segala macam. Nggak dijawab sama si hantu itu. Luna Maya mau keluar, shower nyala, suara nangis. Luna Maya bilang, "Ibu nggak kenapa-napa." Nah, gue juga adalah orang perhotelan gitu ya. Ini ranahnya Luna Maya, ini ranah gue nih, ranah resepsionis nih, sama housekeeping nih. Gue pernah ada di itu, posisi itu. Setahu gue ya, orang itu nangis, semua orang itu apa, kita sebagai housekeeping itu tuh bukan urusan kita. Bukan urusan juga, bukan ranah kita buat ikut campur. Kalaupun kita tahu nih misalnya ada yang di kamar ini nangis nih, kayaknya dia lagi dipukulin nih sama suaminya nih. Harusnya yang kita lakukan adalah kita lapor ke security atau ke polisi gitu. Polisi yang lebih berwenang, bukannya kita gitu, setauku ya. Tapi ini lu namanya enggak anjing, diikutin sampai ke toilet gitu. Bahkan toiletnya dibuka sama dia anjing. Lu bayangin kalau misalnya ternyata itu bukan setan. Orang lagi telanjang gitu. Apalagi di sini posisinya Luna Maya ini adalah pernah jadi manajer di salah satu hotel di Jakarta. Harusnya dia tahu dong peraturan manner housekeeping dan manner perhotelan gitu. Oke, singkat cerita dia dibuka lah pintunya, ternyata tidak ada orang, Ger. Showernya juga tidak nyala, di situ kering. Nah, habis itu ada ini paling goblok nih. Ini paling goblok nih. Luna Maya mau keluar. Telepon berbunyi. Kring. Diangkatlah Luna Maya, lalu si hantu itu bilang, "Kalau saya tidak ada di kamar mandi, lalu saya ada di mana?" Bangsat! Lu malah kuis lagi! Halo? Kalau aku tidak ada di kamar mandi, lalu aku ada di mana? Bodoh amat mau lu lagi di Sumarekon, bodoh amat anjing mau lu ada di
Kayak terima tik, bodo amat anjing. Gue tuh kayak sebenarnya ingin menyelami isi kepala Si hantu itu. Enggak sih, isi kepala penulis. Penulis. Apa yang dia pikirkan ketika dia menulis adegan itu, coy? Lo pikir kalau adegan Peekaboo dengan delivery seperti itu bakalan serem? Dipikirin itu bakal serem ya, kayak dialog-dialog yang ada cerita dosen gaib yang pas dilihat ke bawah nggak ada kakinya terus dia kabur, udah malam apa udah tahu gitu-gitu. Mungkin dia pikir lain kata-kata itu sama gitu yang membuat bulu-bulu bergidik hanya dengan satu kalimat. Enggak anjing, kayak gue tuh mikir kayak dialog apa nih anjing, kenapa tiba-tiba hantunya bilang kalau saya tidak ada di kamar mandi, lalu saya ada di mana? Itu kayak A di Singapura, B Di rumahku sendiri, C di dalam sempakmu. Ada hantu tuh, ada sosok yang ada di di balik tirai kan, jalan, ternyata ya udah itu setannya, diganggu lah Luna Maya di situ. Terus juga nih yang gue catat adalah si Luna Maya kan akhirnya diganggu, terus Luna Maya dilempari ranjang kan, jebret, Luna Maya keluar kamar sambil teriak-teriak. Iya, pokoknya dia bilang, biarkan aku bermain setelah lamaku terbelenggu. Kamu harus merasakan kesakitanku. Biarkan aku bermain setelah sekarang aku terganggu. Entah somehow ya, gue merasa hantu itu teriak, marah, tapi kenapa ya suara intonasinya dia marah itu kayak hantu-hantu yang di rumah hantu, aktor-aktor di rumah hantu, ngerti gak sih? Iya. Bukan kayak aktor horor, kesannya tuh Luna Maya ini lagi main rumah hantu gitu. Iya, betul. Diteriak-teriakin hantu, nah teriakan, Namanya lagi main Pandora anjir. sumpah anjir kayak suara hantunya berteriak, suara hantunya berdialog, bermarah itu. Bermarah tuh apa anjing? Beremosi. Marah aja. Nadanya tuh sama kayak aktor-aktor di rumah hantu, coy. Sumpah, kalian kalau udah nonton, kalian pasti setuju sama gue. Karena gue tuh sering main rumah hantu di sini anjir gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak acting hantunya itu bisa dibilang salah satu acting hantu ya. Acting hantunya juga aneh, jelek. Nah, ada juga yang aneh adalah yang gue nggak ngerti adalah si hantu ini tuh kan dia ternyata dia cacat gitu kan. Anak yang terlahir cacat, kulitnya putih. Terus dia dibully sama seluruh desa. Kelainan, bukan Ya, cacat, kelainan kulit gitu. Terus dia matinya dia mengkuliti dirinya sendiri ya, itu kata kunci ya, matinya mengkuliti dirinya sendiri. Tetapi ada di beberapa adegan dia ini jalannya itu kayang, ntar jalan kayak laba-laba tiba-tiba. Urusannya apa anjing? Ya, dia keluar dari kaca itu delivery-nya mirip banget kayak The Ring. Sumpah. Enggak, maksudnya kayak yang dia kayang-kayang Kayak itu. Sadako ya? Yang kayak dia kayang-kayang itu ininya apa, sumpah kayak urgensinya apa dia dibuat kayang. Kalau misalnya dia matinya terhimpit lift, badannya jadi remuk. Biar kayak ini, kayak Masuk akal. setan Ju-on, lo tau Ju-on nggak? The Grudge. Nah, kalau setan Ju-on kan dia matinya dia dibuang ke sumur. Mati jebret, ya bisa aja tuh badannya jadi kepelitet di sumur ya kan. Jadi hantu yang begini-begini. Ini urusannya apa? Tiba-tiba dia jalan kayang gini kayak biar serem aja. Hantunya tuh mungkin udah kayak kehabisan nih dia. Gue udah terbang, udah. Apalagi ya yang seru, kayang dulu. Laba-laba anjing kata gue. Kayak nggak ada urusannya, cok gitu. Ini kita balik lagi ke adegan si Faye disuruh ngambil alat praktikum. Mereka lagi di kelas, si Faye dibilang gurunya, Faye tolong ambilkan guru alat praktikum. Ya entah kenapa di antara ada 40 murid kayak gitu ya. Iya, dia 40 doang murid yang disuruh Faye ya, mungkin dia murid teladannya. Gua nggak pernah pelajaran IPA, SD atau SMP ngambil barang praktikum tuh disuruh sendiri. Yang pertama, kalau nggak yang kedua adalah kalau di sekolah gue dulu gurunya datang-datang udah nyiapin barang praktikumnya. Betul. Mungkin itu mereka lagi belajar biologi, jadi isi alat-alat praktikumnya itu stiktos gitu kan, dildo borgol-borgol. Mereka lagi praktikum apa ya? Praktikum kacang-kacangan kecamba itu kali. Jadi kayak isinya itu kotak itu Menanam ini toge di kapas. menanam toge di kapas. Jadi kayak emang nggak berat aja, ini aja tuh positive thinking. Yang aneh bukan itunya. Yang aneh dia ngambil alat di praktikum. Nah, pas dia mau balik, dia diganggu hantu, mau ditusuk sama hantu kan. Dia keluar. Nah, dia tuh keluar, dia nggak teriak loh. Dia cuma kayak, Tapi tiba-tiba satu sekolah. Satu angkatan nyamperin dia. Bukan satu angkatan. Jadi kan ruang kelasnya sama tempat dia ngambil alat praktikum tuh sebelah-sebelahan doang gitu. Ya emang sedekat itu. Tapi nggak semerta-merta dengar suara napasnya Feve aja satu kelas nyamperin loh. Ada bonusnya anjing, bukan cuma satu kelas. Jadi kayak Kelas sebelah sini. kameranya kan dari sini kan. Dari kelasnya Feve lu datang. Kenapa Fe? Tiba-tiba ditutup dengan adegan yang dari sini datang juga. Dari lantai bawah datang. Kayak itu orang-orang yang habis dari kantin. Itu sebenarnya adegannya lebih panjang lagi. Ada dari atas. Dari bawah tukang es potong juga depan sekolah. Sama tukang Gimboy. Sama tukang gamebot juga. Tukang Gimboy datang tuh, tukang sewa Gimboy ya.
ya. Kenapa neng gitu anjing. Terus selanjutnya ini adegan adalah ketika mereka ini udah tahu mereka semuanya sedang diteror dan hidup mereka tinggal 3 hari. Betul. Terus mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi ini. Terus si Luna Maya bilang, ayah pernah bilang kalau dia pernah menaruh sesuatu di tulisan-tulisannya. Terus tiba-tiba Luna Maya ngambilin satu kotak, Luna Maya siapa sih yang ngambil? V ya. Ini kak, novel-novel yang ditulis ayah. Ternyata ayah itu penulis novel ya. Ini novel-novel yang ditulis ayah. Terus udah tuh mereka satu. Enggak, novelnya juga ditemukannya kayak gampang banget di bawah kasur gitu loh. Di bawah kasur bener anjing. Entah kenapa ya, semua hal yang di film ini ada di bawah kasur semua coy. Iya. Clue di bawah kasur. Novel-novel bapaknya di bawah kasur. Potongan-potongan kertas. Potongan kertas di bawah kasur. Cincin bapaknya di bawah kasur juga anjing. Iya, gitu. Gue rasa ya kalau misalnya kita mau cek di bawah kasur tuh ada Eldorado kayaknya di bawah kasur. Di bawah kasur tuh ada es hardware. Ada Wentira sama Saranjana segala macam itu anjing. Udah, terus akhirnya sekeluarga baca novel anjing. Mereka berusaha mencari Kayak explore reading anjing. tulisan di novel. Nggak neneknya, nggak adeknya baca novel semua. Cari petunjuk dari bapaknya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata novel yang dibaca itu nggak ada memberikan clue apapun. Karena clue sebenarnya ada yang tulis adalah bukan bapaknya, si Menur yang tulis. Menur. Goblok, itu adegan apa? Adegan apa sih itu? Maksudnya baca-baca Nggak ada novel itu apa-apa sumpah. loh. Kayak mau dibuat seolah-olah mereka lagi melakukan penyelidikan ya. Minimal kalau melakukan penyelidikan, nemu clue gitu. Film Iblis Dalam Darah itu masih lebih mending ya adegan researchnya. Meskipun dia begini-begini iblis, gini-gini darah. Tapi nemu clue di situ yang bisa digunakan untuk petunjuk bagaimana cara mengalahkan hantunya. Ini mah enggak. Udah nyari-nyari baca-baca novel segala macam. Ternyata yang nulis clue-nya itu bukan bapaknya, Tapi si Menur. si Menur itu sendiri yang nulis clue-nya, bangsat gitu. Iya. Jadi sebenarnya adegan selanjutnya adalah adegan mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Dimulai dengan si Raina dan Faye mencari di kamarnya si Menur itu, kamar yang terkunci itu. Tapi nyarinya tuh ke malam-malam gitu loh, maksud gue kayak Lu lagi-lagi membuat hantunya ini no effort untuk menakut-nakuti kalian di film ini gitu. bener. Kalian yang nyamperin sendiri itu loh maksud gua. Dan bener aja ternyata di dalam ketika mereka mencari di kamar itu mereka menemukan satu potongan kertas di bawah lantai dan ternyata kertas-kertas itu ada di beberapa kamar. Pas disambungin set jadi surat yang ditulis Menur. Jadilah cerpen. Nah, yang pertama adalah itu kertas itu cuman sepotong ditempel di bawah tegel. Nggak mungkin ya waktu 20-30 tahun kertas itu masih utuh gitu. Tulisannya kebaca dengan jelas anjing kayak baru ditulis kemarin anjing. Betul. Kayak seolah-olah tulisannya tuh udah disiapin sama tim artnya anjir. Kan emang itu iya. Hah? Kalau misalnya kertasnya masih utuh tuh mungkin kayak masih ada kemungkinan. Nah, ini mah enggak, kertas itu memang udah kecil-kecil loh, udah kecil-kecil dan utuhannya itu masih nyambung, bener-bener masih nyambung gitu loh. Kayak nggak ada yang potek-potek, bolong-bolong, nggak, masih nyambung dengan sempurna anjing itu nggak masuk akal. Tapi ya udahlah kita mencoba memahami maksud dari mereka. Oh ya, sebelum mereka mencari petunjuk itu, mereka tuh ke dukun dulu. Terus dukunnya bilang kita Si Danang. Ya, si Danang. Kita nggak bisa, aku nggak bisa bantu kalau aku nggak tahu nama hantunya. Betul. Nah, makanya mereka kepikiran pengen nyari clue. Malam-malam tuh nyari clue, ketemu itu. Di situ ada sebuah petunjuk dengan bahasa-bahasa puitis ya. Iya. Di bawah pohon berduri, hijau, gitu-gitu. Iya, di bawah pohon dengan daun berduri. Tiba-tiba Luna Maya dengan sekejap, Pohon pinus. Kakek, di mana ada lokasi yang pohon pinus di dekat sini. lokasi yang banyak pohon pinusnya. Seolah-olah satu Semarang itu hutan pohon pinus cuman di situ doang dah. Kakeknya tuh kayak apal koordinat kota Semarang. Bener, anjing. Letak di mana kayak Mungkin kakeknya ini anjing tour leader gitu kan. Siapa tahu kan sama-sama nih. tour leader juga nggak tahu. Kayak lu misalkan ini lu ke Korea, di sini apartemen yang ada depannya pohon bonsai di mana? Kakeknya kok bisa tahu gitu loh. Nggak, gue sih lebih aneh kayak nggak mungkin satu Semarang masa. Dia bisa tahu jaraknya 4 km lagi. Iya. Dan bener ternyata di Bener. situ anjing. Iya, bener. Lokasinya kan. Akhirnya mereka si Luna Maya sama si Christian Sugiono pergilah ke situ. Di tengah-tengah hutan itu mereka ketemu bunga Menur. Terus Christian Sugiono, kita udah dekat. Terus kata Sugiono, mungkin hamparan putih yang dimaksud di seberang sana. Mereka pergilah ke seberang sana, ada danau gitu. Terus tiba-tiba, Pak!
Ada perahu Ada anjing. perahu tiba-tiba pas Itu banget mereka. lokasinya udah maghrib jam 6 malam. Enggak, gue kira juga perahunya kan ngapain ada bapak-bapak naik perahu maghrib-maghrib. Mungkin gue pikirnya dia mencari mata pencaharian adalah nyari ikan di danau. Enggak juga, pasti Luna Maya sama Christian Sugiono naik perahu itu enggak ada jala ikan di sini. Dia cuma Enggak ada pancingan. Dia doang. cuma taksi perahu Cuma doang. bapak-bapak dengan perahu doang. Udah. Hanya bapak perahu. Bang. Ini semua itu terjadi di settingan waktu jam 6 maghrib. Nah, pas dia dipanggil kan dia nyamperin si Luna Maya. Terus mereka tanya, Pak, Bapak tahu nggak ada gadis rambutnya putih, bla, 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 bla. kulitnya putih, segala macam. Terus si Bapak bilang, saya tahu, kamu bicara saja sama lurah saya. Iya, kepala desa. Ayo saya antarkan. Iya. Terus Tapi dia hanya bisa baca. dia hanya bisa bahasa setempat. Bahasa setempat dia bilang pas lurahnya ngomong emang bener setempat gitu kan. Nggak gitu. Setempat, dua tempat, tiga tempat. Malah challenge. Setempat, dua tempat, tiga tempat, empat tempat, lima tempat, enam tempat, tujuh tempat, delapan tempat, sembilan tempat, 10 tempat. Hashtag setempat challenge. Iya, setempat challenge. Ini red flag 1. Iya. Red flag 2 adalah mereka sampailah ke rumah lurah, ya kan? Terus mereka si bapak ini yang nganter ini dia jelaskanlah maksud dia ke sana. Maksudnya apa? Kalau dia itu ingin Coba lagi. Ada Kok masih ada bunyi itu sih? Coba gua ya. Lah, kok beda bunyi? Coba kita barengan. Itu kreativitas AS. Ya, kita uji lagi. Kita uji lagi. Hari-hari diuji terus di sini ya. Terus udah tuh mereka nyampe di sana, mereka ketemu lurahnya. Intinya mereka mencari seorang gadis yang bermata merah, berkulit putih dan berambut putih. Si lurahnya marah-marah. Tidak, saya tidak tahu. Nggak tahu. Akhirnya lurahnya pergi lah. Terus Luna Maya dan Christian Sugiono, ya udahlah, kalau gitu kita pulang aja. Nah, sama si bapak ini dia bilang, jangan pulang. Cuaca lagi hujan. Nanti besok pagi saya antarkan. Iya. Oke, masuk akal. Karena kan mungkin emang yang bisa ngendarain perahu satu pulau itu cuma si bapak ini kan. Iya. Kayak nggak kelihatan warga-warga lain soalnya. Iya. Akhirnya mereka pergi ke rumah si bapak itu. Dari jendela malam-malam mereka lihat berantem nih si lurah sama si suaminya. Ternyata bener-bener Istrinya sama suaminya. si bapak ini tadi kan bilang tinggal di rumah saya aja. Rumah saya di situ deket kok. Gue pikir kayak oh iya deket tapi kayak beberapa blok. Beneran deket, nempel anjing rumahnya anjing. Nempel anjing. Rumahnya nempel. Ini rumah lurah. Loh, deket ini banget. dibatasin tembok doang. Deket banget. Dibatasin tembok doang. sama Deket si banget rumah. toh. Deket banget toh Itu gitu. kedekatan dong. Berantem tuh si lurah sama istrinya. Iya. Berantem si lurahnya pergi. Nah, Luna Maya sama Christian Sugiono masuklah ke kamar dengan lancang. Masuk ke kamar dengan kita harus menginvestigasi mumpung nggak ada Pak Lurah. Iya. Masuklah mereka ke rumahnya Lurah itu, cari ternyata ada lukisan. Ini kan cewek yang Ya, lukisan si gadis itu. Udah tuh, tiba-tiba ketahuan sama istrinya. pas balik belakang ada istrinya. Kamu udah siap mendengar cerita anak saya istri sambil nangis-nangis gitu kan. Terus udah, ya udah kalau gitu ke rumah saya kita cerita si bapak yang nganterin itu. Iya. Akhirnya mereka pergi ke rumah bapak itu, mereka cerita. Nah, di situ sebenarnya pertanyaan gue, si lurah itu pergi kemana? Kenapa dia dihilangin tokonya? Dihilangin buat apa? Biar mereka tuh bisa menggeledah rumahnya anjing. Iya, sumpah. Cuaca lagi hujan, urusannya apa dia mau menghilang? Dia mau pergi mana anjing? Iya, makanya. Sumpah berantem dia mau pergi mana anjing sebenarnya? Itu nggak masuk akal, ya. Itu tokoh si bapak itu di situ dihilangin hanya untuk terjadi penggeledahan rumah itu. Makanya kayak mungkin yang boleh berkeliaran di saat hujan dan petir itu cuman Pak Lurah. Cuma Pak Lurah. Atau Pak Kades itu ya. Kayak gitu. Terus kayak udah tuh akhirnya diceritakan dengan flashback kan. Dengan flashback kalau ternyata si anak kecil itu anaknya dari Bapak Lurah dan Bu Lurah, tapi dia terlahir dengan kondisi kulitnya putih. Betul. Dan rambutnya putih. Dia diperlihatkan juga adegan dia dibully sama warga sekitar, dia dipukulin sama bapaknya sampai akhirnya ketika dia umur 20 tahun dia kabur. Betul. Dia kabur, terus ketemulah sama si bapaknya si Reina Baskara. Bapaknya Reina itu dikasih hotel sama orang tuanya. Nah, ditinggalilah si
wanita itu di hotel Dia itu. bilang furniturnya baru ada yang di kamar ini Kamar doang. itu. Nah itu adalah kamar yang nggak boleh dibuka itu ternyata sebenarnya. Udah tuh adegan flashbacknya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba balik lagi ke adegan mereka lagi di ruang tamu. Pas balik lagi di adegan ruang tamu itu yang menceritakan flashback semua itu tadi itu si bapak-bapak yang nganterin mereka. Iya. Lah, ibunya itu duduk doang di situ. Jadi kayak tahu gitu dari tadi nggak perlu ke rumah lurah anjing. Iya kan bisa ceritain di pinggir danau aja. Kelar, nggak usah nyebrang anjing. Bisa cerita di pinggir danau. Bisa cerita sambil jalan-jalan naik sampan perahu. Orang lu tahu semua ceritanya anjing. Iya. Sampai dia dibawa ke Semarang lu tahu ceritanya anjing. Betul. Kenapa harus sampai rumah-rumah lurah segala macem anjing? Iya, Kayak gitu ya. Cuman biar ada penggeledahan kamar itu doang. Dan si bapak ini terlihat baik loh, terlihat sangat baik, sangat helpful, Suportif, suportif. dan tokotif. Dengan sifat-sifat dia saat Dia nggak introvert sih, ekstrovert ya kan. ya, dengan sifat-sifat dia seperti itu nggak mungkin dia nggak menceritakan ketika pertama kali ditanya anjing kayak manjeng-manjengin Nurasi, sumpah. Biar kita tuh dikenali dengan tokoh lurah sama istrinya. Yang itu dimana adalah orang tua si Menur. Si Menur. Kalau mau dibuat kayak gitu, mendingan gak usah ada adegan ketemu toko ini di pinggir danau. Iya. Mendingan langsung dibuat ketemu lurah aja. Betul. Dibuat desanya tuh di tengah hutan gitu. Terus kayak mereka cari lurahnya langsung kayak gitu kan langsung bisa kayak gitu ya. Bisa, bener. Ini mah film ini tuh aneh loh. Kadang-kadang solusinya tuh dibuat gampang banget. Tetapi solusi yang sebenarnya gampang mereka buat sulit Dibilang anjing. sulit, iya. Solusi harusnya disulitin, dimudahin sama mereka. Kayak misalnya hantu itu ternyata hilangnya cuma dipasangin cincin doang. Iya. Harusnya kan itu bisa dipersulit ya, tapi Iya. dimudahin sama mereka. Terus kayak bener kata Alpi juga kayak udah sampai ada di adegan keberapa gitu yang gue tuh udah nggak peduli deh mau plot twistnya tuh kayak gimana. Iya. Kayak misalnya kayak Alpi udah bilang udah gue udah nggak nyatat, gue udah nggak peduli. Gue juga sama kayak gue udah bilang kayak ini ya misalnya tiba-tiba plot twistnya si Menur ini ternyata anaknya Sinterklaas gitu ya. Anak haramnya Sinterklaas sama Hillary Clinton gitu kayak gue udah nggak peduli anjing. Si Reina Mafe ini ternyata pamannya adalah Wonka, gue nggak tahu. Willy Wonka, Willy Wonka, iya gua kan? peduli lagi, anjing. Saudara-saudaranya diumpa-lumpa gitu udah terserah Iya. anjing. Udah nggak peduli coy. Akhirnya mereka tahu namanya itu Menur, terus dikasih tahu ke dukun. Jadi dukunnya tuh juga bisa berkomunikasi. Terus si dukunnya berkomunikasi lah sama setan rumah itu, diceritakan lagi masa lalunya, apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi adalah dia jatuh cinta. Berdua itu jatuh cinta, papanya Reina sama Menur jatuh cinta. Papanya Reina pergi ke bisnis, Jakarta. buat bisnis. Terus tapi nggak pulang-pulang. Karena nggak pulang-pulang, si Menur tuh nulis surat. Tapi nulis surat tuh dipletek-pletekin, terus ditaruh di tegel, taruh tegel satu-satu. Biar nanti ketika si bapaknya balik, pulang main puzzle. Iya. Padahal juga nggak menarik juga Ya sebenarnya. soalnya kan di hotel itu kita nggak ngelihat ada Uno, jadi nggak ada hiburan, kita nggak ngelihat ada Nggak ada PlayStation. Netflix juga, nggak ada Netflix Nggak ada juga. Netflix juga, zaman dulu mainnya apa sih, gitu. Running Man juga kayaknya belum ada deh zaman itu kan. Nggak usah jalan. Kalau nggak misalnya Wis, apa ini apa itu aja belum ada anjing. andai aja itu yang terjadi zaman sekarang mungkin menurut udah nggak kesepian ya. Kalau Iya. dia ditinggal suaminya, dia bisa klasik dulu kali. Dia main Satu dua klasik gitu kan, tiap hari 1-2 klasik. Lumayan dia bisa main Vexana itu. Udah tuh akhirnya nggak pulang-pulang nih, si Menur ngide nyusul ke Jakarta. Di antara Jakarta yang luas ini ya ada Bogor, ada Depok, Jakarta kan banyak, ada Jakarta Jakbar, Selatan, ya Jakarta yang luas coy. Dia Dia ketemu ketemu si pacarnya, pacarnya si si Baskara. Baskara lagi jalan sama cewek hamil. Iya. Ya kan lagi jalan sama cewek lagi hamil. Kebetulan apa sih? Ini tuh nyocokinnya bukan cuma tempat loh, waktu. Iya. Kayak lu bayangin sesemesta-semesta mempertemukan gue dengan orang-orang itu kayaknya nggak mungkin banget ketemu di hari yang sama, di jam yang sama. Betul, apalagi belum di momen yang sama hamil, terus di tempat yang sama anjing sesemesta-semesta baiknya ke manusia itu kayaknya nggak mungkin banget anjing. Iya, dari mana caranya si Menur tahu si Baskara ada di tempat itu gitu? Apalagi dia tuh orang Baskara nggak ngupload story juga waktu nggak ngupload ini pet. nggak ngupload pet juga, pet aja belum ada. Tahu pet nggak sih? Lu main pet nggak? Tahu pet tahu. Iya anjing. Foursquare. Bilang jadul. Anjing jadul banget. Foursquare. Friendster anjing. Maksudnya kayak iya, apalagi si Menur ini kan dia dari desa gitu loh. Dari pulau. Semarang pulaunya lagi, desa terpencil. Iya. Kalau mau dibilang si Menur itu tinggal sama suku-suku kanibal, gue percaya itu anjing. Sumpah. Karena mau ke sana tuh harus naik perahu, perahunya tuh jauh loh. Dari si Menur aja bisa menempuh perjalanan ke Jakarta aja, udah freak. Bertemu sama suaminya di tempat itu, di waktu itu yang sama,
makin freak lagi anjing. Menur ongkosnya dari mana aja itu gua nggak tahu. Di Jakarta dia nggak, di Semarang dia nggak kerja loh. Iya. Dia cuma tinggal di hotel itu. aja. Bahkan perlu digarisbawahi, hotel itu belum beroperasi. Betul. Dari mana sih Menur ini dapat duit? Iya, hotel itu belum beroperasi loh. Dia makannya dari mana anjing? Apakah dia menipu bocil-bocil di Semarang dengan menjual rambutnya sendiri? Dia bilang rambut nenek. Atau enggak apakah dia jadi talent rumah hantu? Iya, kita nggak tahu Iya juga kan? Ya, bisa jadi dia Bisa freelance, jadi kan? freelance rumah hantu. Tok setan kan kita nggak tahu juga. Iya, siapa tahu gitu. Jadi kayak nggak masuk akal itu. Itu udah plot twist ya. Di plot twist lagi, jebret. Ternyata adalah plot twistnya lagi adalah si suaminya itu Baskara sebenarnya pergi ke Jakarta bukan buat kerja, business trip, bukan tapi dia mau beli cincin kawin. Dia mau beli cincin kawin di buat Jakarta. Buat ya. si Menur. Nah, Tapi dia pas pulang dia ketabrak, jebret, ketabrak mobil. Nggak tahu, yang ditabrak itu ininya, yang hilang ingatan kepalanya. Kan kebentur, pas ini kan kayak agak pejumpalitan gitu, kayak ngesalto-salto gitu, agak salto. Anggap kepalanya aja, kebentur meskipun itu nggak ada di adegan, iya. Anggap aja begitu ya. Anggap aja begitu. Biar ini jadi masuk akal. Iya. Kan dia pas lagi nyebrang itu, Set. pahanya ketabrak karena mobil orang kaya itu. Jebret. Ini pahanya ketabrak. Nih, Set. ini gue nih. Iya, ini lo si mobil Baskara. nih, sebagian. Ketabrak, Jebret. dia kayak gini, Set. meteor jatuh. Menimpa kepalanya. Menimpa kepalanya. Jebret. Jebret. Tapi Disitulah dia yang hilang ingatan. yang kena dia doang, sekitarnya enggak Iya, kan? betul. Karena meteornya bener-bener pas banget segede kepalanya si Baskara. Iya. Pas dia hilang ingatan, ketemulah Menur di situ. Iya. Menurnya sakit hati, Menurnya pulang ke Semarang. Dia kuliti muka dia karena muka ini aku dibenci orang. Dikuliti muka dia selama 3 hari 3 malam. Dukunnya bilang dia menguliti dirinya sendiri dalam 3 hari 3 malam. Pas adegan flashbacknya, cuma berapa menit doang. habis begini-gini udah mati. Udah mati habis nguliti dirinya. Nggak Ada 3 hari. Nggak mungkin ada orang yang bisa survive menguliti dirinya sendiri 3 hari 3 malam. Berarti kan misalnya dia menguliti sendiri dirinya 3 hari 3 malam. Iya. Dia kuliti dirinya begini, set, sakit. Terus dia tunggu besok lagi ah. Besoknya dikulit lagi begini, set. Tunggu lagi besok, muka lagi, set. Gak mungkin anjing. Gak mungkin anjing. Itu kalau 3 hari tuh dia sempat kepikiran usaha nasi kulit dulu tuh. Kulit digoreng dulu ya jadi rambak Iya, anjing. Di Jakarta, Baskara pas dia ditabrak, dia diangkat anak lah sama orang kaya gitu. Dijodohin. Dia dibilang, kamu mirip anak saya. Januar. Abis itu nama di situ namanya Januar. Tapi anak saya sudah meninggal. Udah, kamu mau nggak jadi anak saya? Mau. namanya Januar. Bisa gitu ya? Mau. Dibuat cepet aja, Ger. Udah, kamu jadi Januar. Pokoknya kamu Januar. Pokoknya kamu Meskipun kamu punya mama, meskipun kamu punya papa, karena kamu mirip anak saya, kamu harus mau jadi anak saya. Januar. Tinggallah dia sama bapak itu. Dijodohin lah. Dijodohin dia sama wanita. Nah, sering berjalannya waktu, ingatannya ingat sendiri. Gak ada trigger. Gini, orang kalau amnesia, dia bisa ingat sama sesuatu itu ada triggernya. Let's say kayak, siapa tahu ya, momen gitu. Misalnya pas lagi ada mereka lagi jalan-jalan ke danau, terus tiba-tiba si tempat itu udah pernah dia kunjungi dulu. Iya, sama-sama Menur. Iya. Terus dia ke-trigger atau enggak dia lagi kemana, terus dia di jalan dia ngeliat ada bunga Menur gitu. Iya. Atau enggak ada pohon pinus, dia lihat ada pohon pinus, jebret langsung dia ingat gitu. Ini mah enggak ada. Di dalam ruangan, lagi di dalam ruangan. Lagi dalam ruangan lagi happy-happy, set. Terjadi apa? Lagi happy. Hah? Aku keinget Menur. Aku pulang ke Semarang. Lagi namaku kan Baskara. Kayak gitu sesimpel itu. Aku inget sama Menur. Hari itu juga dia pulang ke Semarang. Iya. Pas dia akhirnya disitulah dia ketemu Menur udah mati gitu. Udah mati, udah jadi tengkorak. Aja tengkorak gitu. Jadi cerita ini tuh diceritakan ketika si adenya ini nemu catatan bapaknya di bawah kasur gitu kan. Pas dibaca yang terjadi sebenarnya seperti itu. Terus si adenya tuh bilang gini, "Kak, ternyata si bapak tuh bukan selingkuh dari Menur. Ternyata si bapak itu tujuan ke Jakarta tuh ingin membeli cincin. Kalau nggak percaya, lihat saja di halaman 31." Anjing banget. Dalam waktu 2 menit dia udah baca sampai halaman 31 kan. Terus akhirnya bener halaman 31 dibaca, terjadilah adegan flashback itu. Flashback disertai dengan narasi-narasi ya. Betul. Udah tuh. Jadi kayak di surat itu juga dijelaskan kalau dengan narasi-narasi dan adegan flashback ya. Andai saja harusnya aku tidak perlu berbohong kepadamu Menur untuk membelikanmu cincin ke Jakarta. Harusnya aku menemanimu. Jika saja aku tidak melakukan itu, aku tidak perlu menguburkan mayatmu di tanah hotelku ini, di bawah dinding yang kugambarkan bunga putih di atasnya. Anjing. Nah itu mah kayak mau ngasih tahu pemeran utamanya cara mencari mayat si Menur anjing. Terlalu detail anjing untuk ditulis.
sama sebelumnya si dukun itu juga udah kasih cara gimana cara buat ngalahin menur. Kata si dukun, kita harus mencampurkan unsur kehidupan dan unsur kehidupan dan unsur kematian gitu. Jadi kayak biar si menurnya ini bisa ikhlas gitu, bisa memaafkan bapakmu gitu. Akhirnya dicari-cari, ya udah nemu tuh cincinnya tuh di bawah kasur kan, nemu cincinnya. Sekarang pas suratnya dibaca udah tahu juga tuh mayatnya si menur di mana. Akhirnya Luna Maya bilang, kalau kayak gitu segera kita pasangkan cincin ini, kita pergi ke gua di belakang hotel. Nah itu juga udah aneh tuh. Tadi di surat dibilangnya mayatnya di bawah hotel, tapi ternyata guanya ada di belakang hotel. Agak jelas gitu ya. Terus udah akhirnya mereka ke gua itu berdua doang, dia sama si Ardo. Yang lainnya lagi berdoa di hotel gitu kan. Akhirnya mereka nyarilah tembok yang ada gambar bunga putihnya. Terus si Ardo ini out of nowhere ya, dia center begini, di sini digali sama dia. Pas dia center begini tuh kamera tuh nyorot kan ke situ, kagak ada bunga putihnya. Kagak ada gambar bunga putih. Sumpah, digali sama dia kan hanya dalam waktu kayak 10 menitan, 20 menitan, tiba-tiba galiannya tuh udah gede banget kayak mau gali tambang anjing. Kayak mau gali kolam renang. Sumpah bener-bener tuh kotaknya tuh gede banget kayak mau kolam renang anjing. Kayak mau bikin jacuzzi, Cok. Kayak mau bikin jacuzzi. Sumpah. Akhirnya Christian Sugiono-nya kesurupan, kejar-kejaran. Ya ini yang gua agak skip nih. Kenapa bisa ada Jadi ada ya udah nih lu kan nih. si ini dikejar-kejar kali si Luna Maya sama Christian Sugiono kan. Habis itu Luna Maya ngumpet lah. Terus Christian Sugiono ngelewatin dia karena dia ngumpet di balik tembok itu kan. Pas banget Christian Sugiono lewatin dia. Sedetik abis Christian Sugiono lewatin dia, bukannya Luna Maya kabur ke arah sebaliknya. Tahu apa yang dia lakukan? Dia nyalain tuh senter ke arah Christian Sugiono lari lagi. Sedetik kemudian. Dan itu senternya bukan senter mati lampu yang segede gini, bukan. Lu tahu senter penambang? Lu tahu senter yang gede banget anjing yang bisa ngerasain satu ruangan? Itu. Seolah-olah Christian Sugiono kayak udah jauh banget ya. Iya, seolah-olah udah jauh banget anjing padahal. Dan dia udah kayak dia udah aman. Terus dia sholat gitu. Udah dia aman kan? Ngebalik dia. Abis itu ternyata dibacok lah si tembok di depan palanya dia. Itu Christian Sugiono ternyata ngelihat dia dalam hati gua, iyalah bangsat. Berantem lah lagi dia. Abis itu Christian Sugiono ditendang, dipukul pingsan lah Christian Sugiono. Luna Maya naik dari lubang itu, bukannya dia kabur ke hotel, dia ngapain? Sholat di dalam gua itu. Ya sebenarnya gue tahu. Sholat nggak salah, tapi nggak di situ juga dong. Nggak sholat di tempat situ juga, di dekat lu jarak berapa meter doang. Itu ada Christian Sugiono yang kesurupan dalam keadaan pingsan yang sokoknya bisa bangun lagi anjing. Enggak, yang lu bingung dia tiba-tiba dalam keadaan apa dia mau ke gua, dia mau kena. Itu. Dia mau nyari mayat, mau kena ngapain, Cok? Itu. Lu kalau lu tersesat ngapain lu masih bawa-bawa mau kena sama sejadah? Kalau misalkan terpoinnya titik balik ada lu jadi agamis lagi, jadi sholat lagi, ya lu ada jeda waktu untuk mencari alat-alat ibadah atau sembahyang atau sholat itu dulu. Enggak lu bawa, berarti kalau lu bawa, ya lu berarti masih agamis. Enggak yang tersesat. Sholat yang jam segitu sholat apa namanya? Mungkin dia sholat isya kali. Kayak jam 7-an gitu sampai dini hari. Nah dini hari udah beda lagi. Itu sholat tahajud namanya kalau yang menjelang subuh. Nah kalau dia kan sholatnya kan sebelum jam 12 itu kan. Berarti sholat isya karena sholat isya belum. Kenapa nggak sebelum berangkat lu sholat isya dulu? Itu maksud gue. Itu kan. Itu maksud gue. Baru pas lu lagi dikejar-kejar iblis, baru lu sholat. Gara-gara dia sholat, dia jadi nemu dinding yang ada gambar bunga matahari. Bener, setelah sholat dia nemu apa? Nemu dinding yang ada gambar bunga putihnya. Iya coy. Terus juga kayak satu gua itu, dinding yang ada bunga putihnya itu ditandai dengan ada obor yang menyala. Itu obor menyala udah dari tahun 1890 berapa kali itu anjing. Bener. Iya kan? Gak ada petugas hotel yang bertugas menyalakan obor di gua. Gak ada hotel Ya, mungkin. yang bawahnya gua ada yang meng-hire, dicari petugas menyalakan obor setiap malam. Mungkin ada job desk-nya housekeeping, membersihkan toilet, menyalakan obor. Nah. Tapi kembalilah digali sama Luna Maya, digali dengan rapi anjing. Iya, asli. Dengan rapi dan besar, Pasti. dengan spesius anjing. Akhirnya digali, udah menemu tuh dia. Pas dia mau pasangkan cincin ke mayat itu, ditancepin sekop sama Christian Sugiono. Jebret, kekep begini, udah mau dibunuh. Si Luna Maya pun akhirnya berhasil masukin cincin ke jari tengkorak. Betul. Terus tiba-tiba
Christian Sugiononya kesurupannya hilang, terus ada dari mayat itu ada seperti aura roh gitu set. Rohnya sih menur, nggak mau ngomong apa-apa, tiba-tiba rohnya menur, set hilang. Itu aku makin tidak peduli. Disitulah film sederhana tetapi penonton marah. Iya, betul. Selesai semuanya, happy ending segala macam. Kita mengira filmnya sudah selesai. Ternyata adegan berikutnya adalah adegan Christian Sugiono dibunuh, diganggu setan. Ternyata masih ada setannya, Cok. Jadi si Christian Sugiono itu malamnya dia besok pagi dia harus pulang ke Jakarta. Nah malamnya dia bilang, aku nginep sini dulu ya. Udah tuh malam-malamnya dia tuh lihat di kaca ada hantu itu merangkak keluar dari jendela, set. Iya, itulah Sadako banget lah. Nah, di situ gue bingung juga nih, Christian Sugiono, si Ardo, ada kaca. Di kaca itu, lu lihat itu ada waktunya loh, ada selisih waktunya mungkin 2-3 menit ya. Betul. Dia gini. Di kaca. Si Ardo ini dalam keadaan udah pernah ngeliat si hantunya itu loh. Pernah betul. Dia ngeliat lagi di kaca. Di kaca. Lu malah begini. Nah, bukan hantu itu dia lihat udah hilang loh. Terus dia lihat di kaca ada hantu. Dia punya waktu 3-5 menit untuk kabur. Untuk banyak hal. Untuk kabur. Pintu. Untuk berteriak. Untuk mendobrak pintu. Iya. Dia badannya gede loh. Dia pelototin aja tuh cermin. Saya dipelototin sama dia gitu. Terus tiba-tiba pas hantunya keluar dari cermin, baru dia ketakutan. Kayak gitu. Jadi kayak ternyata hantunya itu masih akan terus membunuh orang-orang karena masalah yang dia selesaikan di hidupnya itu cuma masalah sama si bapaknya Reina. Tapi masalah yang dia dibully-bully itu dia masih dendam juga soal hal itu dan dia akan terus membunuh orang yang masuk ke kamar itu. Udah, di akhir dengan hotelnya dijual. Udahlah kayak gitu ya. Ence Bagus datang hanya untuk cameo terakhir doang. Hanya untuk kayak memastikan kayak masa ada orang meninggal gara-gara kamar. Iya. Itu juga adegan gak penting. Itu adegan Gak penting banget, sumpah demi penting. Tuhan gak penting banget. Kalau kayak gitu kita langsung masuk ini, kita mau minta pendapat seorang ahli. Iya. Ini adalah arsitek hotel di Burkina Faso. Dan dia juga 3 tahun meneliti soal pembangunan jacuzzi bawah tanah. Iya betul. Langsung aja kita panggilkan, inilah dia Profesor Hayes. Profesor Hayes. Kulu. Boring. Overall film ini menurut lo gimana? Overall, ini adalah sebuah film horor dengan production value yang tinggi, seperti film Rocky Soraya pada lainnya. Namun tidak dengan premisnya ya, yang kurang inovasi dan bermain aman karena mereka ambil settingnya tahun 1980. Yang lo suka ada nggak di film ini yang tadi belum disebutkan? Film ini terasa sekali ada budgetnya karena kita melihat banyak sekali beragam lokasi yang mereka syuting di tempat yang berbeda. Betul. Biasanya film horor yang kita lihat pasti tempatnya itu aja, rumah-rumah itu aja. Ini sampai ke kota tua, sampai ke pulau tersembunyi, sampai ke terowongan loh. Even mereka bisa bikin set hotel aja tuh menurut gue tuh budget coy. Iya, jadi memang kelihatan banget di budget. Dan hotelnya tuh bukan hotel asal hotel gitu, hotel beneran Jadul. beneran hotel kayak ada ranjangnya, ada lemarinya, ada segala macamnya, beneran hotel loh, bukan yang kayak set dibuat-buat hotel-hotelan aja gitu. Sampai baju-baju staffnya juga. Betul, setuju. Catatan hitam. Catatan hitam, ketika adegan awal staf hotel ini diganggu setan di rumahnya sendiri. Kan ada tuh badainya. Tapi buset, badainya petir sama kilatnya 1 detik sekali. Aku sampai curiga ini rumahnya apa di tengah samudra ya? 1 detik sekali ya. Kayak lagi film Pirates of Caribbean ya. Ada lagi nggak? Satu lagi paling aku agak risih ya dengan penulisan karakter si Ardo ini. Karena Ardo ini di saat yang penting ini Ardo selalu memberikan statement yang tidak penting. Contohnya ada potongan-potongan kertas ini sudah ditemukan oleh mereka semua. Si Ardo mengeluarkan kalimat, ini adalah semua puzzle. Terus ketika suratnya udah dikumpul nih puzzle-nya, udah membaca surat cintanya, dia malah ngomong lagi, ini adalah sebuah surat cinta. Jadi kayak statement yang tidak penting di saat yang penting loh. Dia cuma menegaskan doang. Dia cuma menegaskan apa yang sudah diketahui oleh penonton. Perlu digarisbawahi, dia ini jurnalis loh anjing. Iya, jurnalis loh si Ardo ini karakter. Yang kayak gini-gini nih yang sukanya yang biasa bikin kalau bikin berita tuh kayak tidak percaya Bertrand ternyata sekarang berjemput gitu-gitu. Gue rasa dia dulu diputusin Luna Maya itu bukan karena ini deh, bukan karena gak bisa hamil, karena tolol. Karena aneh. So asik. Iya. Bagi aku, overall film ini satu kata buat menggambarkan film itu sayang. Karena kenapa? Karena budget ada. Potensi banget lah. Potensi banget. Artis kelas A semua. Efek gore mumpuni untuk ukuran film Indonesia. Tapi kenapa sih harus kayak gitu ceritanya dibuat dan film itu berdurasi 2 jam. Menurut gue dengan durasi sebanyak itu dia nggak memaksimalkan itu loh. Kayak durasi sebanyak itu udah 2 jam tuh udah setara kayak film-film Perempuan Tanah Jahanam atau film Pengabdi Setan.
udah setara loh. Atau Susana kan kalau nggak salah 2 jam juga ya. Tapi dia tuh nggak mengeksplor dengan baik gitu loh. Jadi sangat disayangkan aja gitu. Kayak sebenarnya film itu bisa lebih bagus lagi gitu. Iya, gue juga setuju sih, kayak film ini sayang banget ya, potensinya gede banget. Gue berharap banget, apalagi ekspektasi gue makin tinggi gara-gara ini setelah film Susana ya. Terus ada Luna Maya juga, gue ngefans banget sama dia di film Susana, tapi kok di sini dia tidak disupport dengan cerita film dan dialog yang mumpuni juga, yang bagus juga gitu. Jadi kurang banget gitu di sini, walaupun aktingnya tetap bagus Luna Maya, tapi sayang sekali. Udah, rating AS 1 sampai 10? 5/10 sih. Kalau aku sebagai orang yang menyembah cerita kali ya, aku mungkin bisa kasih di 4 lah, gue 4. Gue 5 PHS. Lu 5. Semoga PH ini atau sutradara ini atau siapapun nonton ini dan dijadikan bahan lah buat kedepannya itu bisa lebih bagus. Karena aku dengan tulus bilang kalian tuh punya potensi sebenarnya coy. Duit ada, resource ada gitu. Ceritanya doang sini yang agak wahur gitu menurutku. Tapi balik lagi, pengalaman nonton orang berbeda-beda. Makanya gue gak pernah bilang jangan nonton gitu. Justru gue pengen bilangnya nonton di bioskop gitu ya. Film ini sedang tayang di bioskop, silahkan kalian nonton. Setelah kalian nonton, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. By the way, kita nanti mungkin ketemu lagi di film Jatuh Cinta seperti di film-film ya. Tapi biasanya kalau film bagus itu viewsnya dikit, tapi ya udah kita support film bagus sama seperti kita mensupport film jelek ya, seperti itu. Ya udah, jangan lupa juga ditonton nih di channel Alpi, ada Argumentati dan juga ada revisi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.